Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudu sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berantai yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Udah gak kerasa podcast kisah horor ini udah masuk ke episode 75. Wih, 75 ya. Gak tahu ini bakal sampai episode berapa. Entah sampai ratusan, entah sampai ribuan. Aduh, amin ya rabbal alamin. Dan apa ya, aku mau ngomong apa tadi? Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun buat temen aku, namanya Nindya. Cile Nindya, lu mau nikah besok anjir, gua kapan? Ya, happy birthday buat Nindya, semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Semoga lancar sampai hari H ya untuk pernikahannya. Dan gak ketinggalan juga aku mau mengucapkan buat teman-teman pendengar podcast kisah horor yang berulang tahun hari ini tanggal 3 Februari 2021. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Kalau yang belum dapat jodoh, dientengkan jodohnya ya. Moga dapat tahun ini nikah gitu ya, amin. Kayak aku juga pengen banget tahun ini nikah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana nih pengalaman kalian di hari ini, di memasuki tahun 2021 bulan 2? Apakah seru gitu di awal-awal tahun ini? Apakah membosankan, biasa-biasa aja? Kalau aku sih bukan membosankan, bukan biasa-biasa aja, tapi menyedihkan ya. Menyedihkan sekali karena aku gak dianggap sama pacar aku. Aduh, kok gabut sih, jadinya galau. Gak penting anjing. Ngapain aku ngomong kayak gini, gak penting banget. Duh kah. Oke lah, daripada aku gak jelas ngomongnya, langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor ya. Udah mulai gak jelas ngobrol-ngobrol apaan juga. Oke, cerita pertama ini kita bacakan dari email. Cerita pertama yang berjudul Hantu Menenteng Kepala. Wih. Jadi ini datang dari Sandi ya, Sandi Sandot gitu. Permisi, nama saya Alex Tarik Tambang. Lah, Alex Tarik Tambang. Lucu namanya ya. Saya minta tolong bacain kisah horor saya kepada podcast kisah horor. Oke, langsung aja ke ceritanya. Soalnya saya capek ngetik panjang-panjang. Nggak ada yang nyuruh Bambang. Oke. Rumah saya di Lampung, tepatnya Lampung Timur, tapi bagian pelosok, tapi nggak pelosok banget, masih ada jalan aspal soalnya. Anjir, langsung aja tutup poinnya. Ya, rumahmu nggak pelosok tapi agak ke kota, tapi nggak kota banget.
tapi jalannya rusak, tapi nggak begitu rusak karena ada aspalnya, tapi setidaknya bisa dilewatin motor. Udah gitu aja intinya ya, sama aja. Jadi sebelum aku pindah ke rumahku yang sekarang aku tinggal, di rumah yang lumayan besar, dulunya orang punya keluarga saya di kampung saya. Tapi sekarang udah pindah gara-gara ayah saya bangkrut. Tapi bukan soal rumah saya. Ini tentang tetangga saya yang di depan rumah saya yang besar dulu. Nah, jadi gini. Tetangga saya itu tinggal bersama suaminya. Jadi cuman berdua, suami istri, dan sudah lansia sekitar umur 60 tahunan. Keduanya sudah saya anggap seperti nenek dan kakek saya sendiri. Tapi gak tahu dia nganggap saya apa enggak. Aduh, kasihan banget loh. Ini backsoundnya kegedean ya. Tahan dulu. Nah, kegedean anjir. Rumahnya itu emang dilihat dari pandangan seperti rumah sunyi. Agak-agak kayak rumah kosong gitu deh. Nah, di belakang rumahnya ada pohon bambu dan kebun-kebun duren sama kopi. Pas di depan rumah nenek itu, depannya rumahku dulu. Nah, ceritanya panggil aja Nenek Ti ya. Nenek Ti ini senang banget menjahit. Kalau di tempatku namanya dondom. Itu sejenis ngerajut dan sukanya itu ngias-ngias taplak meja atau kerudung dan lain-lain. Itu hampir setiap malam. Karena juga gak ada hiburan juga. Nah, tapi setiap malam, setiap dia menjahit jarum yang ditaruh gimana sih nih? Nah, tapi setiap malam, setiap dia menjahit, jarum yang ditaruh selalu hilang. Setidaknya satu hari 1-3 jarum pasti hilang. Dan hampir setiap hari Mbah Ti ini mesti menjahit. Dan kalau menjahit paling tidak 1 pasti ada yang hilang. Siang hari, pagi hari, malam atau sore pun kalau menjahit pasti nggak 1 pasti hilang sampai tukang warungnya bingung. Kok jarum baru kemarin beli 1 wadah, udah beli lagi gitu. Dan suatu saat Mbah Ti ini kesel, kok hilang-hilang terus. Mbah Ti ngomong sama kakek, terus dicarilah berdua, tapi gak nemu jarum 1 pun. Kebetulan aku juga ikut suruh nyari sama mbah. Pas aku main-main ke situ, tapi ya nihil, gak ada 1 jarum pun yang ketemu. Terus si kakek negur nenek, katanya, "Kamu telen paling itu jarumnya Ti." Sambil bercanda sama aku juga. Nah, suatu hari kakek mau bikin kandang ayam yang lumayan cukup besar, kayak rumah ayam. Terus minta tolong manggil ayahku untuk bantuin sekitar sore, jam abis asar lah, jam 4-an. Akhirnya bantuinlah kakek sama ayahku. Nah, jadi berdua kakek sama ayah mulai nyari bahan-bahannya, terutama papan-papan sama bambu. Papannya udah pesen sama tukang mebel. Katanya ntar diantar jadi tinggal bambu. Kok bingung ya aku ya. Akhirnya ya aku sama kakek motong lah bambu di belakang yang lumayan banyak yang ngambil. Di belakang lumayan banyak ya ngambilnya, soalnya bikin kandang ayamnya juga besar, 8 meter kali 7 meter dan tinggi 4 meter. Kebetulan tetangga kakek kiri rumah datang terus bilang sama kakek, "Kek,
Saya beli bambunya 8 loncor ya. Sekalian potongin juga. Mau buat benerin dapur, ada yang keropos-keropos. Terus kakek menjawab, oh iya Kang, tak potongin sekalian. Terus jadi kakek sama ayah motongnya jadi banyak. Sekarang dan lah, anjir lah, bingung aku ini ya. Dan lama prosesnya motong, soalnya motong bambu itu gak selalu mulus. Ada bambu yang bengkok-bengkok juga, jadi harus telaten. Terus sampai maghrib, sampai hampir maghrib itu belum selesai, masih kurang 4 loncor bambu. Mau ditinggal nanggung kan. Terus akhirnya ayahku pulang ambil petromak dan senter. Akhirnya diterusin lah sama ayahku sama kakek. Akhirnya selesailah 4 loncor ini, dan pas abis maghrib selesai, sebelum pulang kakek dan ayahku ini istirahat sebentar ngabisin kopi sambil ngerokok di atas tumpukan bambu-bambu yang baru dipotongin itu. Pada asik-asik ngobrol, tiba-tiba ayahku dengar suara kretek-kretek, tok-tok kayak bambu mau patah gitu. Ayahku bilang sama kakek, dengar gak kayak itu, kretek-kretek? Terus kakeknya jawab, iya denger. Mungkin bambu mau patah itu, ya udah tebang aja sekalian. Akhirnya ayahku mencari sumber bambu yang bunyi itu dan mau ditebang sama ayahku. Terus dia mencari bambu yang dipikirnya mau patah itu. Dia senter-senter ke arah pohon bambu, dan di area tengah-tengah pohon bambu, ayahku seketika melihat laki-laki, kepalanya ditenteng, tingginya 2 meteran. Terus kepalanya itu rambutnya panjang, keribuk-keribuk gitu, memakai jubah hitam, matanya merah besar, dan kepalanya itu senyum lebar sampai ke telinganya. Spontan ayahku teriak sama kakek, terus akhirnya lari berdua dan ditinggal semua lampu dan alat-alatnya. Ayahku pulang tergesa-gesa, terus ayahku mandi, sholat, abis itu belum berani cerita ke siapa-siapa termasuk ibuku. Keesokan harinya, kakek manggil ayahku lagi untuk ngambil bambu. Ayah sama apa ini? Bambu. Ngambil bambu. Ayah dan kakek kembali ke pohon bambu untuk mulai membelah-belah bambunya buat kandang ayam tersebut. Nah, sesampainya di pohon, ada pohon bambu tumbang 1. Terus sama ayahku dipotong, dibawa ke rumah kakek sekalian lah. Akhirnya selesai ngusungi atau mindahin bambunya ke rumah kakek, dibelah-belah lah sama kakek sama ayahku. Seketika kakek kaget melihat pohon bambu yang tadi tumbang, dipotong ayahku tadi mengeluarkan asap. Terus kakek bilang lah sama ayahku, kelihatan itu bambumu tadi. Terus ayahku kaget. Akhirnya ayahku membelah bambu itu jadi 2 bagian. Alangkah terkejutnya lagi ayahku dan kakek melihat di dalam bambu itu ada banyak sekali jarum-jarum jahit yang hampir memenuhi seisi bambu itu. Kakekku kepikiran sama nenek yang sering kehilangan jarumnya. Mitos-mitosnya penduduk situ katanya makhluk yang menenteng kepala itu suka mencuri jarum karena mau menyambung kepalanya yang lepas. Ternyata bukan hanya Mbah Ti aja yang suka kehilangan jarum, tapi juga tetangga-tetanggaku juga. Tapi karena tetangga-tetanggaku jarang jahit-jahit gitu, jadi itu menurut mereka biasa, kirain jatuh nancap ke kecoa terus dibawa kabur gitu. Gimana? Anjir. Tapi kalau Mbak Ti itu kan sering menjahit, jadi kerasa banget kalau setiap dia menjahit pasti ada yang hilang.
Oke, begitulah ceritanya. Sekian cerita dari saya juga. Saya capek ngetik. My name is Sense. Good luck. Send from Vivo smartphone. Send from Vivo smartphone. Aduh, pusing aku ngebacanya. Ya, itulah ceritanya tentang hantu laki-laki menenteng kepala. Jujur, aku pusing bacanya. nggak ngerti apa ya, maksudnya tata letak untuk tanda bacanya agak kurang sempurna sama kata-katanya ya. Tapi yang aku tangkep ini ya, jadi si ayahnya ini lagi motong-motong bambu yang lagi tumbang, dan kemudian motong-motong bambu, dan kemudian dia melihat sosok laki-laki yang sedang menenteng kepalanya dengan rambutnya yang keribu, matanya yang merah, dan senyuman yang lebar sampai ke telinganya. Terus mereka larilah berdua. Keesokan harinya si kakeknya ini menyuruh ayahnya ini untuk memotong bambu lagi. Nah, pas dipotong, si bambu ini mengeluarkan asap gitu, mengeluarkan asap. Terus dipotonglah sama si bapaknya ini menjadi dua bagian, dan pas dilihat di dalamnya ternyata ada banyak banget jarum-jarum yang ada di situ. Dan kata tetangga-tetangganya itu, sosok tersebut itu memang suka mencuri jarum karena konon katanya ingin menjahit atau menyambung kepalanya ke badannya. Ini agak gimana ya? Kenapa dia nggak menyolong si benangnya sekalian gitu? Kan kalau mau ngejahit kan lebih enak gitu loh nyambungnya. Ngapain kalau kok harus jarum-jarumnya doang? Kenapa nggak sama benangnya? Biar bisa nyatu gitu loh kalau mau ngejahit kepalanya ke badannya. Aneh gitu loh. Gak tahu deh. Aneh. Pakai benang, Bambang. Kalau mau ngejahit, mau nyambungin tuh kepala lu sama badan lu tuh pakai benang, jangan jarumnya doang. Kalau mau jarumnya doang, terus disambung, gimana nyambungnya? Ditancep-tancepin gitu doang. Yang ada kan nanti robek karena jarumnya itu kan ini tajam. Robek ini nanti, Bambang. Coba deh besok nyolong benangnya ya, benang bol. Jangan benang-benang yang tipis. Lagian aneh-aneh juga, setan nyolong jarum. Buat apa? Setahu aku sih ya, hantu-hantu tuh takut loh dengan benda-benda tajam seperti kuntilanak. Itu takut banget dengan benda tajam karena mitosnya itu kan jika kuntilanak ini ubun-ubunnya dipaku gitu, pakai pasak atau paku, itu dia berubah menjadi manusia gitu kan. Makanya setiap wanita-wanita, ibu-ibu hamil besar gitu, dia selalu menyelipkan bawa gunting lipat, pisau silet, atau mungkin memakai peniti di bajunya gitu kan, supaya nggak ada kuntilanak yang ganggu gitu. Wah, nggak tahu juga sih. Oke, lanjutlah. Cerita berikutnya ini datang dari Merari Natasha Prima Kirana. Anjay, namanya panjang sekali. Oke. Halo, nama aku Ica. Begitu biasa orang-orang memanggil nama aku. Aku mau share cerita pengalaman aku akhir-akhir ini. Sekitar beberapa hari yang lalu ini, aku sering banget ngeliat bayangan putih, kadang bayangan seliweran, kadang bayangan hitam besar. Pernah juga aku lihat di cermin ada hantu dengan hanya kepala dan wajahnya yang terlihat. Ia menatapku tajam dari cermin yang aku lihat. Wajahnya putih, retak-retak,
dengan mata sepenuhnya hitam, dengan pupil kecil berwarna putih dan rambut riap-riapan saat menengok. Anjir lah, ini nggak ada tanda bacanya. Saat menengok wajah ke belakang tidak ada apa-apa. Ketika aku lihat ke cermin, hantu itu masih ada dan menatapku dengan tatapan yang sama, hingga akhirnya omku datang dan memanggilku, lalu aku pun menghampiri omku. Setelah kejadian itu aku pergi keluar kota dan menginap di sebuah hotel. Ketika pulang dari hotel, aku diikuti oleh seorang anak kecil. Kata temanku yang indigo, dia bilang bahwa anak kecil itu suka padaku karena aku mirip kakaknya. Selain dia melihat anak kecil itu, dia juga melihat seorang pengawal kerajaan, tinggi besar, berkulit hitam, membawa pedang di tangan dan panah di punggung. Dia memakai baju khas kerajaan dan dia bilang dia adalah pengawalku. Karena memang dari ayah dan ibuku masing-masing masih memiliki darah keturunan raja. Ketika anak kecil itu mulai menggangguku, tubuhku terutama punggungku terasa berat dan terasa sulit untukku bernafas dan merasa pusing. Kata temanku, anak kecil itu sedang memelukku dari belakang. Lama-lama terasa semakin sulit bernafas. Temanku yang bisa berkomunikasi tak bisa mengusir anak kecil itu. Karena katanya, anak kecil itu tak mau meninggalkanku hingga akhirnya pengawalku itulah yang mengusir anak kecil itu. Itu pun kata temanku. Setelah itu banyak kejadian menimpaku, seperti di rumah, pintu kamar terbuka dan tertutup dengan keras, seperti orang yang sedang marah. Lalu saat tidur dari kamar mandi kamarku, aku tiba-tiba terjaga dan melihat seorang wanita bertangan panjang sepanjang tubuhnya, tapi dia berjalan mengesot dengan memakai kedua sikunya. Rambutnya riap-riapan menutupi wajahnya, kukunya panjang dan kurus seperti hanya tulang dan kulit yang membungkus tubuhnya. Ia menghampiri ke tempat tidurku, tapi lagi-lagi dia tiba-tiba menghilang seperti ada yang mengusirnya. Kata temanku lagi, yang mengusirnya adalah pengawalku. Aku penasaran sekali dengan pengawalku itu, ingin rasanya berkomunikasi, tapi kata temanku susah karena ia tidak mau. Percaya atau enggak kalian sama ceritaku ini, sumpah ini real kejadian nyata. Aduh, pusing aku. Pengawal, aduh, pakai baju kerajaan, bawa pedang, ada panah, gak keberatan ya itu ya. Jadi setiap ada setan liar yang ngedeketin si Ica ini, langsung dipedang sama pengawalnya atau dipanah sama pengawalnya, panah asmara anjir. Ya nggak tahu ya, percaya nggak percaya, karena memang setiap manusia itu mempunyai khorin sama khodam, dan mungkin ini kan namanya khodam kali ya, pengawal jin yang mendampingi, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau semisalnya ada yang kayak gini sih, ya jujur aja sih, percaya nggak percaya ya, tentang kejadian kayak gini nggak tahu juga gitu. Tapi kalau misalnya manusia mempunyai pendamping dalam bentuk jin, itu aku percaya. Tapi kalau misalnya jinnya itu yang seperti ini gitu loh ya, maksudnya perwujudannya itu seperti ini tuh, percaya nggak percaya gitu ya. Nggak tahu lagi deh. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini,
yang berjudul Misteri Rombongan Mayat. Oke. Halo Kak Ana, langsung aja ke ceritanya. Tolong jangan sebutkan namaku ya. Aku tinggal di kota K, Jawa Tengah, Kudus. Aku mau berbagi kisah horor yang dialami bapakku sekitar 6 bulan lalu. Jadi ceritanya begini. Rumahku termasuk di wilayah pedesaan. Walaupun udah agak rame, tapi jarak antara rumahku dan tetangga-tetanggaku kurang lebih sekitar 30 meteran. Karena dipisah kebun sama jalan dan ada rumah juga tepat di depan rumahku di seberang jalan desa. Walaupun udah ada penerangan sepanjang jalan desa, namun tetap aja namanya desa agak gelap dan sepi kalau udah dini hari. Ya di kota juga sepi dini hari. Jadi pada suatu malam aku lupa hari apa. Bapakku kan memang suka tidur malam karena beliau suka nonton TV sampai TV-nya yang gantian nonton beliau. Nah, malam itu sekitar jam 2-an, Bapak masih nonton TV. Tiba-tiba beliau lapar dan di rumah gak ada apa-apa. Jadi Bapak memutuskan keluar ke depan mau ngambil rambutan. Kebetulan di depan rumah ada rambutan. Bapak sambil ngeliat-ngeliat rambutan yang bisa diambil tanpa manjat. Waktu itu dikejutkan dari kejauhan sekitar 300 meteran dari rumahku di arah selatan, ada rombongan orang nganter mayat lengkap dengan keranda pengiringnya yang lumayan banyak. Ngeri. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi bayangan mereka dan keranda kelihatan jelas. Bapakku masih gak percaya. Beliau mantengin rombongan itu sampai kira-kira jarak 100 meter. Sampai Bapak akhirnya ngeri dan masuk rumah lalu ngintip dari jendela ruang tamu. Ternyata tuh rombongan gak hilang dan masih tetap jalan. Jarak kira-kira 50 meter, Bapak memutuskan bangunin ibu di kamar dan Bapak lari sendiri ke ruang tamu buat ngintip lagi. Tuh rombongan udah tepat lewat depan rumah. Tapi anehnya, rombongan itu jalan lurus, terus harusnya kalau emang orang meninggal kan belok kanan. Di pertigaan setelah rumahku ada pemakaman, tinggal belok kanan itu sekitar 1 kilo. Dia malah lurus ke utara. Setelah rombongan lewat depan rumah, Bapak keluar lagi buat ngeliat sama ibu yang baru gabung dari kamar. Kira-kira 50 meter dari rumahku, rombongan itu udah hilang. Wajib. Sekitar 5 menitan ada motor lewat dari utara. Logikanya, kalau dia ketemu orang meninggal juga, dia pasti berhenti nanya bapakku, siapa yang dikuburin dini hari gini. Dia malah klakson aja ke bapakku yang lagi di pinggir jalan sama ibu. Tapi ibu gak lihat, soalnya pas ibu datang keluar, itu rombongan udah hilang. Setelah itu bapak masuk ke dalam sama ibu dan melupakan hal itu. Selang seminggu kemudian di tempat tepat rombongan itu pertama kali muncul, ada orang tua jatuh kepleset saat jalan kaki dan meninggal. Selang beberapa hari, paman ayahku meninggal. Mungkin itu pertanda apa gimana ya? Bapak baru cerita seminggu setelah kejadian tersebut. Thanks Kak Ana udah dibacakan. Oke. Ini serem ya jatuhnya ya. Anjir lah, serem banget ini sumpah. Jadi bapaknya itu ngelihat segerombolan rombongan mayat yang melintasi rumahnya, di depan rumahnya. Tapi anehnya dia tuh rombongan tersebut itu nggak menuju ke arah makam, melainkan menuju ke arah lain gitu ya.
Dan gak lama kemudian, selang seminggu kemudian itu ada kakek-kakek yang jatuh kepleset pas waktu jalan kaki dan kemudian meninggal, dan selang beberapa hari paman dari ayahnya itu meninggal juga. Itu bisa jadi kalau itu menjadi pertanda. Jadi ini aku mau cerita sedikit ya. Kalau kalian pernah ingat dengan cerita aku yang dulu waktu aku sekolah di Kediri, kemudian dikejutkan sama pocong keliling sama keranda mayat keliling. Nah, kalau pocong keliling ini sih ini real kejadian yang pernah aku alamin, dan biasanya itu pocong keliling itu menandakan pertanda kalau di area perkampungan tersebut yang disamperin sama si pocong ini pasti keesokan harinya atau berapa hari kedepannya itu pasti ada salah satu warga yang meninggal gitu. Nah, ini ada teman aku di rumahnya di Kediri juga. Dia itu menceritakan tentang pengalaman di kampungnya. Jadi di kampungnya ini lebih tepatnya di desa ya, desa daerah Merican. Nah, di situ kan ada balai desa. Nah, kebetulan balai desanya itu balai desa tipe lama gitu ya, tipe lama banget. Dan balai desa tersebut juga menyimpan keranda mayat gitu ya. Di depan balai desa tersebut di halamannya ada sebuah kentongan. Nah, kentongan ini biasa dipakai sama orang-orang desa kalau misalnya ada kejadian, ada berita-berita. Biasanya kalau ada, aku lupa ya, kalau satu ketukan itu berarti ada orang meninggal. Kalau dua ketukan atau 3 ketukan gitu, tapi ketukannya tok 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 berarti ada maling kayak gitu ya. Aku lupa. Tapi kalau ketokannya kayak tok 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 berarti itu ada kejadian bencana, mungkin kebakaran atau apa kayak gitu. Aku lupa nih kalau ketokan-ketokan iramanya itu kayak gimana. Nah, jadi ini ceritanya udah lama sih ya, waktu dia masih kecil gitu. Waktu masih horor-horornya itu tempat, ya tahu sendiri lah kalau perdesaan itu zaman dulu itu kalau horornya itu kayak gimana, sepinya itu kayak gimana. Nah, pada saat itu di kampungnya itu dikejutkan oleh mitos keranda mayat keliling. Pada saat itu aku masih ingat banget ada warga yang lagi ronda gitu. Nah, waktu itu kebetulan rondanya ini ada, pos rondanya itu di dekat sama pos balai desanya itu gitu. Pos kamlingnya tuh deket sama balai desa ya, mungkin jarak sekitar 100-200 meter gitu, tapi pokoknya kelihatan lah. Nah, pada saat itu dia itu lagi main catur gitu sama temennya. Gak lama dia tuh dikejutkan ada suara kentongan, bunyinya tuk gitu doang, tapi keras banget. Dicarilah sekeliling, dipikir mungkin orang jual nasi goreng atau apa, tapi nggak ada orang jualan. Selang 5 menit kemudian bunyi lagi tuk gitu kan. Dicari sumber suaranya, nggak ketemu. Oke, masih dihirauin. Lalu bunyi lagi tuk. Nah, ini kebetulan waktu itu yang jaga itu ada sekitar 2-3 orang, dan mereka tuh kayak penasaran gitu, bunyi apa sih, siapa sih yang main kentongan gitu kan. Nah, pas dicek sekeliling itu mereka ngelihat kentongan yang ada di balai desa itu kan posisinya kan digantung, itu kayak goyang-goyang gitu, ada yang habis ngegoyangin gitu, padahal nggak ada angin lewat, dan kentongannya itu gede banget gitu loh. Nah, merasa curiga mungkin ada maling, mereka tuh kayak keliling di sekitar balai desa sama sekitar gang-gang yang ada di balai desa gitu, takutnya ada maling gitu kan. Pas dicek-cek gak ada, baliklah mereka ke pos kamling. Setelah mereka balik ke pos kamling dan melanjutkan permainan catur mereka tuh dikejutkan ada suara gubrak-gubrak gitu dari arah balai desa.
kayak apa ya? Apa sih kayak barang dibentur-bentur lah, kayak gebrak-gebrak gitu loh. Terus mereka penasaran, dan pas dilihatnya, tapi nggak dilihat mendekat, melainkan dilihat dari arah pos kampling, mereka ngelihat keranda mayat yang ada di dalam pos kamling, karena posisinya di sampingnya itu ada pintu ruangan khusus untuk menyimpan keranda mayat, tong-tong gitu yang buat mandikan. Itu mereka kaget karena ngelihat keranda mayatnya itu tiba-tiba keluar dari ruangan tersebut. Padahal mereka itu tahu kalau ruangan tersebut itu pasti dikunci. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau keranda mayatnya itu keluar dan gak ada yang mengeluarkan. Langsung mereka lari tunggang langgang. Dan ternyata keesokan harinya ada salah satu warga itu meninggal gitu. Jadi ibaratnya itu mereka percaya mitosnya di kampungnya itu kalau ada keranda mayat keliling gitu, itu pasti ada salah satu warga di daerah tersebut yang akan meninggal kayak gitu. Mungkin di tempat kalian pasti ada cerita-cerita kayak gini kali ya. Oke. Udah ya kayaknya ya, udah 3 cerita yang aku bacakan plus 1 cerita dari aku. So buat kalian semua yang ingin bercerita langsung, kalian bisa langsung aja mampir ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Atau juga kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke Google Form. Linknya ada di Linktree di bio podcast kisah horor Instagramnya ya. Jangan lupa klik Linktree-nya. Nanti di situ ada link menuju ke Google Form, link menuju ke Spotify, dan link menuju ke YouTube. Karena kemarin aku sudah upload cerita terbaru di YouTube yang belum pernah aku ceritakan di Spotify. Jangan lupa mampir, subscribe, lalu like, comment, dan share. Oke? Udah deh, kayak gitu aja deh kayaknya, karena udah gak mood dengan 2 cerita pertama yang gak bisa aku baca. Jadinya mungkin gak mood banget untuk ngebacain cerita berikutnya. Oke, thank you semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 75. Nantikan podcast kisah horor kembali di episode 76. Terima kasih semuanya dan selamat malam.